Agenda RDPU hari ini adalah penyampaian aspirasi tentang 1. Wacana peralihan ASN PPK guru dan tenaga kependidikan ke PNS. Yang kedua, perlindungan hukum guru kepada honorer, khususnya guru dan tenaga kependidikan. Apakah disetujui Bapak Ibu? Setuju. Yang pertama, pendahuluan latar belakang kenapa kami mengajukan wacana peralihan ASN guru P3K dan tenaga kependidikan ke PNS. Pertama, tidak adanya payung hukum dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak setelah pensiun. Saat ini kami tidak adanya dasar hukum tentang setelah pensiun. Selepas itu, setelah kami tua renta nanti setelah 60 tahun atau lebih, BPJS kami akan terputus. Jadi secara otomatis kami sudah tua renta, tidak kuat bekerja. 1, tidak ada pesangon. Mungkin wacana-wacana pesangon, tapi undang-undangnya kan belum begitu jelas juknis atau PP turunannya. Yang kedua, tidak adanya jenjang karir, sedangkan banyak guru sudah S2, S3. Kami mentok Bapak Ibu, S1 itu di golongan 9. Jadi tidak akan naik lagi ke golongan 10, 11, 12 seperti PNS. PNS mereka bisa naik setiap tahunnya melalui uji kompetensi, sedangkan kami mentok Bapak Ibu. Ketiga, keterbatasan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi kami Bapak Ibu di sekolah itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu anak kandung kami bilang PNS, golongan kedua P3K, golongan ketiga non ASN. Jadi kalau seandainya pengembangan kompetensi biasanya tetap pimpinan kami memerintahkan untuk PNS dulu prioritas ketimbang kami. Itu. Ketiga, dampak terhadap kualitas pendidikan dan generasi emas 2024. Gimana Bapak Ibu? Kami mau tenang, sedangkan kami tak tahu kontrak kami ini disambung ataupun tidak. Jadi berilah kami ketenangan Bapak Ibu, Dewan kami yang terhormat, salah satunya ke PNS. 5, timbulnya kekhawatiran bagi guru P3K dalam hal kontrak. Kami tidak tahu nih Bapak Ibu, nanti kalau kontrak saya ini kemungkinan di 2027. Mungkin penjelasannya nanti selanjutnya. 6, terakhir kami meminta pemerintah harus menyelesaikan semua persoalan tentang guru dan tenaga kependidikan baik honorer dan sudah ASN P3K. Baik Bapak Ibu, mungkin ini poin yang intinya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 21 ayat 8 tentang hak ASN, yaitu pengembangan diri sebagai yang dimaksud 1, pengembangan talenta dan karir atau pengembangan kompetensi. Mungkin di sini kalau untuk PNS mereka itu melalui uji kom mereka naik pangkat. Kalau kami meminta melalui ini peralihan P3K menjadi PNS Bapak Ibu. Lanjut ke landasan hukum. Hasil analisis kami terkait dengan landasan hukum yang sekiranya bisa memungkinkan untuk melakukan upaya pengalihan status P3K dan P3K ASN menjadi PNS ASN. Ini ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang coba kami list untuk dijadikan bahan pertimbangan gitu, bahwa dimungkinkan upaya untuk pengalihan tersebut. Dan juga kami coba meng-highlight beberapa putusan norma hukum, salah satunya putusan MK nomor 12 PU 21/2023 yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap P3K itu tidak boleh diskriminatif dan harus diberi jaminan pelindungan dan kepastian hukum. Selain itu juga kita perlu melihat kembali ketentuan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 terkait dengan Sikdisnas, di mana menyatakan bahwa negara wajib menyediakan pendidik yang profesional dan berkualitas. Artinya terkait dengan kesejahteraan dan perubahan status ini seperti tadi disampaikan Ibu Ketum, di mana kita menginginkan bahwa tenaga pendidik dan guru kita itu diharapkan menjadi tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Selain itu ada beberapa landasan akademis dan kebijakan terkait dengan kebijakan P3K menjadi PNS. Saya kira nanti juga bisa ditambahkan dengan teman-teman lain dalam proses diskusi. Ada beberapa teori juga yang coba kita highlight, bahwa teori yang bisa kita gunakan terkait dengan pengalihan status ini adalah pertama terkait teori kepastian hukum, di mana negara harus memberikan jaminan kepastian hukum termasuk kejelasan status karir ASN. Selain itu juga teori keadilan substantif, di mana perlakuan adil tidak selalu sama tetapi proporsional dengan didasarkan atas kontribusi dan pengabdian. Ibu,
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, dan saya kira ini juga banyak hal yang sudah selalu kita diskusikan di ruang-ruang rapat kerja dengan kementerian terkait. Dan ini semakin menguatkan kita bagaimana kita harus lebih bisa memperhatikan pendidikan, dunia pendidikan kita melalui kecukupan guru, kemudian distribusinya, dan tentu saja kesejahteraannya. Di tengah-tengah yang terjadi saat ini, banyak sekolah yang tidak ada pendaftaran muridnya, yang mungkin juga harus ada pemikiran melalui regrouping yang harus dilakukan di tengah-tengah situasi yang mungkin juga menjadi salah satu harapan. Ada sekolah rakyat di mana di situ juga membutuhkan banyak guru, lalu juga ada sekolah unggul Garuda untuk bisa memberikan memberikan anak-anak kita yang diharapkan ke depan menjadi lebih mempunyai potensi yang lebih dan yang lain sebagainya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ibu Hasna dan kawan-kawan dari Ikatan Pendidik Nusantara sudah semuanya ternyata diakomodir oleh PBPGRI, yang artinya PBPGRI ini sungguh mendengarkan suara-suara dari dari lembaga-lembaga yang kaitannya dengan pendidik, termasuk Ikatan Pendidik Nusantara. Sama persis kok suaranya, bahkan tambahnya lebih. Nah, kenapa tidak? Tapi IPN masuk di PGRI juga ya? Ini induknya berarti. Oke, yeah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon kiranya kalau akan ada tanggapan-tanggapan yang tadi sudah kita putuskan, jam 12 harus selesai karena di antara kami juga harus mengikuti banggar, termasuk menyuarakan apa yang Bapak Ibu suarakan hari ini.